Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Amalia Marbatila. Selamat datang di podcast pertama kami, yaitu Asumsi Farmasi Podcast, dengan topik beropini tentang dunia apoteker. Selamat datang kepada kakanda kita yang sangat luar biasa ini, yaitu kakanda apoteker Muhammad Fadil Asad Esfar. Selamat datang Kak dan selamat bergabung di podcast kami. Terima kasih atas kesempatannya Kak telah hadir. Baik Kak, bagaimana kabarnya Kakak pada hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kak. Oh iya Kak, dengar Kak beberapa hari yang lalu nih Kak, Kak Fadil ini sudah mencapai gelar apotekernya nih Kak. Bagaimana sih Kak rasanya setelah mencapai gelar tersebut Kak? Kalau mungkin pertama-tama berbicara soal bagaimana rasanya, ya mungkin bangga, ada kebanggaan tersendiri lah gitu. Ya, karena kalau kita berbicara tentang apoteker sih, banyak orang yang mau masuk di pendidikan profesi, tapi belum rezekinya begitu. Jadi mungkin kebanggaan tersendiri lah. Untuk jalur proses-prosesnya itu ya mungkin panjang gitu. Jadi satu kebanggaan tersendiri. Baik Kak. Tapi Kak, jika dilihat dari anak-anak zaman sekarang ini Kak, kalau ditanya itu kalau cita-citanya Ade mau jadi apa? Ya jawabnya Kak, mau jadi dokter, hanya itu Kak. Bagaimana sih Kak, bagaimana sih Kak, mungkin Kak dengan Kakak ini mungkin bisa, bagaimana caranya Kakak bisa kasih tahu ke adik-adik itu Kak, kalau apoteker itu lebih bagus begitu Kak. Kalau misalkan kita bicara apoteker ya, di orang awam itu masih sedikit kenal tentang apoteker. Hanya yang orang-orang awam itu tahu farmasis itu. Yang orang tahu itu farmasis, tapi sebenarnya farmasis dan apoteker itu sebenarnya sama, hanya dengan nama yang berbeda begitu. Hanya nama yang berbeda. Kalau berbicara soal anak-anak kecil yang dahulu, kalau ditanya cita-cita mau jadi apa? Mau jadi dokter. Saya pun dulu waktu kecil bercita-cita jadi dokter. Kenapa? Karena farmasi itu belum ditahu dan belum dikenal. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu sudah pesona farmasi dan branding jurusan farmasi itu sudah sangat luar biasa. Kemarin terakhir saya lihat updatean dari UIN tentang peminatan jurusan. Farmasi itu berada dalam posisi pertama di jalur SPAN PTKIN. Makanya kalau berbicara soal jurusan farmasi ya mungkin teman-teman sudah dunia sekarang itu sudah mulai mengenal lah. Mulai mengenal. Terus kemudian tadi pagi sampai sore saya juga sempat mengikuti yang namanya POPCA. POPCA itu pengenalan organisasi tentang Ikatan Apoteker Indonesia. Dia mengatakan bahwasanya farmasi itu sudah mulai dikenal di kalangan masyarakat gitu, dan akan disetarakan nantinya dengan dokter. Tergantung lagi bagaimana caranya kita untuk mengembangkan itu. Mungkin seperti itu. Baik Kak, terima kasih Kak. Jadi Kak, hal apa sih Kak yang harus dipersiapkan sedari dini Kak untuk melanjutkan kuliah apoteker ini Kak? Kalau hal apa yang perlu dipersiapkan sih sebenarnya tidak terlalu banyak. Mungkin yang pertama kita harus perkuat basic apa yang perlu kita bawa ke apoteker. Kebanyakan kita hanya mengulang materi dari S1 ke apoteker. Jadi kalau mau mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia apoteker ya kita pelajari materi-materi S1 mulai dari semester 1 sampai semester 4, tapi tidak semua sih.
ada beberapa aspek atau beberapa poin yang penting untuk kita pelajari. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, kita harus memang betul-betul memantapkan niat untuk memang lanjut ke studi profesi, karena studi profesi apoteker itu bukan hal yang main-main seperti waktu kita S1. Jadi kita harus betul-betul memantapkan diri untuk bisa lanjut di profesi. Terus yang ketiga, ini mungkin paling 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 susah di orang, karena saya berbicara tentang biaya di dunia apoteker atau di profesi apoteker itu tidak sedikit. Tidak ada yang namanya beasiswa apoteker kalau kita kuliah selama yang saya tahu tidak ada yang namanya beasiswa untuk apoteker di Sulawesi Selatan. Jadi kita harus mempersiapkan biaya sedini mungkin. Baik Kak, kan Kakak kuliahnya di Unhas. Nah, berapa sih Kak biaya yang dikeluarin oleh Kak Fadil sendiri? Ini mau dirincikan secara terinci atau hanya ingin hanya ingin diakumulasikan jumlahnya begitu? Akumulasikan saja Kak jumlahnya, kira-kira berapa Kak? Akumulasikan jumlah seperti yang saya bilang tadi, berkuliah di farmasi pun sudah tinggi, apalagi kita mau berkuliah di profesi apoteker itu juga bakal memakan banyak biaya. Jadi kalau saya bisa nominalkan mulai dari masuk semester 1 sampai selesai di penyumpahan itu kisaran berapa ya? Mungkin 50 juta Kak. Nggak mungkin 50.000 ya. Baik Kak. Jadi Kak, sebelum masuk apoteker ini Kak, apakah ada tes-tes yang harus dilalui Kak? Iya pasti. Kalau kita mau melanjutkan di studi apoteker pasti ada yang namanya sistem kita disaring lah begitu. Tidak semua orang yang mendaftar apoteker itu akan diterima gitu loh. Kita harus punya yang pertama tadi yang saya bilang, kita harus punya basic begitu kan. Setidaknya punya sepengetahuan kecil lah tentang dunia S1 yang akan kita bawa ke profesi. Saya masih ingat dulu waktu saya mendaftar itu sekitaran 600 orang yang daftar, yang hanya ingin diterima itu 110. Jadi mungkin ya 1:5 lah yang akan diterima. Jadi kalau untuk tesnya ya paling kita tes kemampuan dasar yang seperti yang saya bilang tadi, tes bidang. Jadi kita harus menguasai bidang-bidang farmasi. Terus yang kedua ada yang namanya tes potensi akademik. Yang biasa orang tes begitu, psikotes begitulah. Oh iya Kak. Terus yang ketiga ada yang namanya tes kemampuan bahasa Inggris atau tes TOEFL. Baik Kak. Jadi Kak, mengenai yang tes-tes tadi, apakah ada bidang yang lebih menonjol begitu Kak yang harus dikuasai untuk masuk tes apoteker ini Kak? Misal farmakoterapinya atau bagaimana Kak? Jadi kan ada tadi tiga jenis bidang tes kan, 3 jenis tesnya. Terus ada yang namanya tes kemampuan akademik atau tes TKD. Jadi tes TKD-nya itu kan di farmasi kan kita tahu banyak cabang ilmu, ada farmakologi, ada teknologi, ada herbal, ada kimia, semuanya itu ada masuk dan itu dibagi-bagi. Jadi misalkan kemarin waktu saya tes itu ada sekitaran 100 nomor dan itu dibagi setiap bidangnya dan semua menyeluruh ada. Seperti itu. Kalau dengan tes TOEFL sendiri itu Kak bagaimana? Apakah ada standar nilainya Kak untuk bisa masuk di profesi apoteker ini Kak? Tes TOEFL sih bukan syarat untuk lulus ya. Tes TOEFL itu hanya nanti menjadi syarat kalau kita mau nanti ada namanya ujian sidang apoteker. Jadi kalau misal kita mau naik nanti ujian sidang apoteker, kita harus lulus yang namanya TOEFL. Jadi bukan syarat untuk lulus apoteker, tapi syarat untuk naik ujian sidang. Jadi kita bisa ulang begitu, kita bisa ulang. Kalau untuk standarnya itu
kampus beda-beda sih, beda-beda kampus dia pakai TOEFL kah, dia pakai IELTS, mungkin beda-beda lah standar-standar TOEFL-nya. Kalau di UNAS sendiri dia 450 ya, 450. Iya Kak. Baik Kak. Kenapa Kak Fadil itu lebih memilih lanjut apoteker daripada Kak lanjut S2 Kak? Oh, kenapa ya? Kenapa? Iya Kak, kenapa lebih memilih profesi apoteker dulu? Kenapa tidak langsung ke S2 saja Kak? Oh, sebenarnya banyak alasan sih. Alasan yang paling utama kenapa apoteker dulu kemudian S2, karena di S2 itu kan dia punya banyak bidang juga, bidang peminatan. Ada sains, ada herbal, ada farmasi klinik gitu kan. Jadi dan saya tertarik ke bidang peminatan farmasi klinik. Saya tertarik di bidang farmasi klinik. Dan syarat untuk lanjut S2 di bidang peminatan farmasi klinik itu harus apoteker dulu. Jadi satu-satunya bidang yang harus kita tempuh S2-nya itu harus apoteker dulu adalah farmasi klinik. Jadi kalau kita mau lanjut S2 sains sama S2 herbal, itu tidak perlu untuk apoteker. Jadi itu alasan pertama mungkin saya lanjut profesi kan. Itu lanjut profesi. Terus yang kedua, alasannya kenapa apoteker dulu, karena ini ya hanya mencegah ketidaklulusan nantinya pada saat saya tidak lulus S2. Jadi kan saya sudah menyandang sebagai apoteker. Jadi dunia kerja apoteker itu sudah luas lah. Saya bisa ke industri, saya bisa ke PBF, saya bisa ke apotek, saya bisa ke pelayanan rumah sakit. Kalau S2 kan kita hanya sebagai tenaga pengajar, tidak bisa banyak pilihan begitu. Ya, mungkin itu dua alasan kenapa profesi dulu. Baik Kak. Apa perbedaan yang Kakak rasakan ketika kuliah S1 dan kuliah apoteker Kak? Perbedaan secara pribadi atau perbedaan yang Kakak rasakan? Yang saya rasakan, oke. Kalau yang saya rasakan sih, kalau mau jujur, sebenarnya tidak ada perbedaan sih. Di mana-mana kalau kita mau kuliah, ya belajar begitu kan. Namanya kuliah, kita belajar, kerja tugas, kita kita menyerap semua ilmu-ilmu dosen, itulah namanya kuliah. Sebenarnya kuliah itu sama, mau kita S1, mau kita apoteker, mau S2, S3 sampainya ke jenjang yang lebih tinggi, itu sebenarnya yang sama. Hanya mungkin yang berbeda dari pribadi saya sendiri itu, saya lebih terfokus belajar pada saat di apoteker. Karena memang betul-betul hanya belajar untuk untuk menyerap semua ilmu-ilmu yang terkait dengan dunia kefarmasian. Berbeda dengan waktu S1 yang saya masih bergelut dengan dunia organisasi, saya masih bergelut dengan baik organisasi eksternal maupun internal. Saya masih terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya, dan kadang mengesampingkan dunia akademik. Itu mungkin bedanya bagi saya sendiri sih. Tapi ya beda-beda sih mungkin setiap orang ya. Karena kalau waktu di apoteker saya memang betul-betul saya harus fokus untuk belajar, karena kalau tidak belajar ya kita akan tertinggal begitu. Baik Kak. Tapi Kak, dilihat-lihat nih Kak, kalau selama Kakak bergelut di dunia apoteker ini Kak, Kakak ini masih saja masih sempat memberikan waktu untuk kepada adik-adiknya nih Kak. Bagaimana sih Kak caranya membagi waktu antara belajar apotekernya dan keluar di lingkungan adik-adik ini Kak? Oke, kalau misalkan ya memang waktu studi apoteker kemarin saya masih menyempatkan sedikit waktu untuk bisa berkecimpung di dunia teman-teman, di adik-adik semua, untuk kadang membawakan materi, kadang berdiskusi kecil-kecilan,
sebenarnya kita kembali lagi ke manajemen waktunya kita kan. Bagaimana caranya kita mengatur waktu sebaik mungkin. Jadi misalkan di saat kita punya tugas ya kita selesaikan pada saat itu, dan eh, intinya ke manajemen waktu gitu. Intinya ke manajemen waktu, dan kadang saya juga memang menyempatkan waktu itu malam gitu. Jadi kadang saya belajar kan, kalau kuliah itu pagi sampai siang atau kadang sampai sore saya kuliah apoteker. Terus kadang mengerjakan tugas, kadang kalau ada tugas ya sudah maghrib sampai isya jam-jam 9. Nanti jam-jam 10 saya berkeluar diskusi kecil-kecilan, nanti pulang jam 12 tidur, dan begitu seterusnya. Tapi tidak setiap saat sih begitu, karena kalau setiap saat ya mungkin waktunya bakalan banyak untuk keluar gitu. Jadi ya menyempatkan waktu lah. Jadi misalkan kalau ada kegiatan atau event yang memang betul-betul kita bagi waktu begitu. Kita sudah tentukan jadwal. Jadi kita sudah bisa pisahkan antara jadwal ke sana dan jadwal untuk belajar gitu. Baik Kak. Selama di dunia apoteker ini Kak, apa sih suka dukanya selama bergelut di situ Kak? Kalau bergelut di dunia keapotekeran, perapotekeran itu saya belum masuk di dunia kerja apoteker. Saya masih bergelut di dunia studi apoteker kemarin ya. Jadi kalau untuk suka dukanya, mungkin suka duka yang pertamanya sih, saya dulu dukanya mungkin pada saat mau tes apoteker itu memang betul-betul belajar sedemikian rupa, karena yang saya pikir itu pasti banyak persaingan untuk masuk. Dan saya pernah mendengarkan kata-kata bahwasanya masuk apoteker itu susah, keluar apoteker itu lebih susah. Dan itu saya rasakan. Duka yang kedua yang saya rasakan pada saat ingin naik ujian sidang ditambah dengan ingin ujian kompetensi. Itu duka yang kedua. Karena saya berpikir masuk kemarin itu sangat susah, keluarnya itu bakalan susah. Karena kita itu diberikan waktu yang sangat terbatas begitu untuk belajar, untuk mencapai nilai kompetensi yang sudah ditetapkan oleh nasional. Tapi itu membuat nantinya lulusan apoteker itu semakin kuat lah gitu. Untuk sukanya banyak menambah teman sih dari kampus-kampus lain, mulai dari kampus Uni, Stiva, Tadulako, ya banyak menambah relasi lagi lah gitu. Oh, satu lagi bisa kenal dengan dosen-dosen Unhas juga, karena kan saya alumni dari UIN, jadi bisa kenal dengan dosen-dosen Unhas begitu, yang sudah profesor, yang sudah dokter begitu. Baik Kak, jadi gini Kak, untuk keluar dari profesi apoteker ini kan lebih susah Kak. Nah, apakah untuk jangka waktunya itu yang paling cepat itu Kak? Apakah cuma 1 tahun Kak? 1 tahun? Kalau di Unhas itu paling lama 3 semester ya. Jadi misalkan kita tidak lulus ujian sidang, jadi kita masih bisa tambah 1 semester. Jadi kalau tidak salah, jangka untuk selesainya itu 3 tahun lebih untuk kalau kita tidak lulus ujian sidang. Tapi kalau misalkan untuk jangka studi paling cepatnya itu ya 1 tahun. Untuk sekarang. Saya sudah tidak tahu bagaimana nantinya di tahun depan atau 2 tahun ke depan atau sampai 5 tahun ke depan, karena saya mendengarkan wacana sih kalau misalkan nantinya apoteker itu akan punya namanya profesi, jadi profesi spesialis begitu. Jadi ada yang namanya apoteker spesialis bla bla, spesialis kardio begitu ya. Nah, nantinya bakalan seperti itulah, mungkin 2 tahun sampai 5 tahun ke depan lah. Tapi selama ini apoteker ya jenjang pendidikannya 1 tahun lah. Baik Kak, apa saja Kak tips dan triknya biar bisa lulus Kak di apoteker ini Kak? Lulus
Ini lulus masuknya, masuknya Kak, profesi apoteker. lulus masuk ya. Kalau lulus masuk sih kemarin saya lebih perbanyak di apa namanya di latihan-latihan soal sih. Latihan-latihan soal terkait dengan tes potensi akademik. Jadi tes potensi akademik itu kan tidak menyangkut dengan bidang keilmuannya kita. Jadi kayak tes verbal, tes numerik, tes penalaran, kayak tes-tes seperti Kayak biasanya. tes seperti mau masuk kuliah ya Kak, yang Tes SBMPTN dan lain-lain. tes psikotes lah, yang orang tahu itu tes psikotes begitu. Jadi saya lebih ke itu, lebih ke latihan soal sih. Ke latihan soal itu, terus kalau bisa lebih banyak latihan perhitungan karena kita bakalan diburu waktu dan menghitung begitu. Terus kalau bisa di tes kemampuan dasar atau tes kemampuan akademiknya kita seimbangkan lah, minimal kita bisa dapat poin 50%. Misalkan kalau 100 nomor ya minimal kita bisa benar 50 ke atas lah. Wah. Baik Kak. Apa sih Kak pesan-pesannya Kakak terhadap mahasiswa-mahasiswi yang ingin atau sedang melanjutkan kuliah apoteker Kak? Pesan-pesan untuk yang yang ingin lanjut apoteker, sebenarnya sih kalau untuk mau menyampaikan pesan-pesan untuk yang mau lanjut apoteker itu kan pastinya orang-orang yang di farmasi itu punya berbagai macam orientasi kan. Ada yang mau lanjut dan ada yang mau tidak lanjut. Jadi saya mau hanya sampaikan kepada yang mau lanjut. Kalau memang mau lanjut untuk ke ke pendidikan profesi apoteker, yang pertama kalau bagi saya jangan pernah berpikir untuk mau kerja dulu baru mau lanjut. Kenapa? Karena di saat kita sudah kerja terus mau lanjut profesi itu bakalan tidak waktunya kita untuk belajar itu bakalan berkurang, bakalan terbagi begitu. Jadi kalau mau lanjut jangan kerja dulu gitu. Terus yang kedua, memang betul-betul cari tempat atau cari kampus yang menurutnya teman-teman bisa untuk masuk, dan memang pelajari betul-betul apa-apa yang sering muncul gitu. Ya istilahnya soal-soal yang biasanya muncul itu ya kita pelajari, karena kadang kampus itu bisa memberikan soal yang berulang gitu. Terus yang ketiga, minta doa restu sama kedua orang tua. Itu mungkin yang sangat paling utama sih. Terus yang ketiga ya siapkan biaya untuk memang mau lanjut. Baik Kak, terima kasih Kak. Terus apa? Bukan Kak, bagus di kamera. Aman, bagus. Oh iya Kak. Mungkin pesan yang terakhir ya belajar. Belajar, iya Kak, pastinya Kak belajar. Apa lagi ya? Apa namanya? Siapa namanya? Anissa. Sebenarnya saya berencana begini Anissa. Waktu pertengahan semester sih saya berpikiran begini, apakah kan waktu saya mau masuk apoteker itu farmasi UI ini tuh tidak punya yang namanya kelompok belajar untuk bisa masuk ke apoteker kan? Iya betul Kak. Jadi saya kemarin berencana seperti ini, bagaimana kalau misalkan himpunan atau studi Avicenna ada kan dua itu yang biasa bergelut sama dunia akademik, bisa himpunan, bisa studi klub Avicenna, itu membentuk studi belajar di mana teman-teman yang mau lanjut profesi kita panggil senior-seniornya yang sudah lulus, ya setidaknya kita memberikan pelajaran ataukah kita memberikan motivasi atau kita memberikan kisi-kisi tentang apa sih yang biasa muncul begitu di ujian. Apa yang harus kita perkuat, apa yang harus kita betul-betul kuasai begitu kan. Jadi itu bisa menambah lulusan-lulusannya nanti UIN Alauddin masuk ke
Fakultas Farmasi Unhas untuk apoteker begitu. Saya berencana sih seperti itu, tapi kalau hanya saya sendiri ya mungkin enggak apa namanya, susah juga ya, karena itu keterbatasan waktunya aja, saya tidak mungkin sepenuhnya untuk apa namanya, membentuk itu, butuh yang lainnya. Iya Kak, bagusnya sih begitu Kak. Ada arahan-arahan yang bisa didapatkan dari senior-senior kita yang sudah menyandang gelar apoteker itu Kak. Dan mungkin juga lebih bagusnya itu Kak, adanya pembimbingan dari apoteker-apoteker yang senior-senior kita itu bisa membimbing kita bagaimana bagaimana dan soal-soal apa saja Kak yang bisa yang biasa muncul Kak, seperti itu Kak. Mungkin bisa direncanakan untuk kedepannya Kak, biar lebih bagusnya nanti alumni UIN di luar sana Kak untuk profesi apoteker ini Kak. Baik Kak, sekarang ini kan Kak, akreditasi di kampus kita ini atau di jurusan kita ini kan masih akreditasi B nih Kak. Apakah ada pertimbangan dari pihak kampus profesi apoteker ini Kak untuk mengambil dari jurusan-jurusan farmasi S1 ini Kak yang masih akreditasinya di bawah Kak? Oh iya. Sebelum ke akreditasi itu, sebagian besar kampus atau ada beberapa kampus yang sudah tidak menerima lulusan dari luar. Kalau tidak salah itu termasuk UGM ya. UGM itu sudah tidak menerima profesi apoteker dari lulusan lain. Dia menerima lulusannya sendiri. Kalau tidak salah ingat. Kalau di Unhas itu kemarin saya dengar begini, kalau misalkan lulusan dari luar itu tidak apa namanya, tidak ada hubungannya dengan akreditasi. Jadi memang betul-betul dinilai dari tes tertulisnya kita gitu. Jadi tidak melihat bilang oh dia dari UIN akreditasinya B, jamin dulu dikasih masuk, nanti yang akreditasi A mu dulu, tidak. Itu hanya sebagai persyaratan saja, persyaratan administrasi saja. Hanya kadang ada juga beberapa kampus yang biasa mengakumulasikan seperti ini. Misalkan dia akreditasi A, IPK-nya itu hanya 3,0. Terus kalau dia akreditasi B, IPK-nya harus 3,25. Kalau dia akreditasinya C, IPK-nya harus 3,7, seperti itu. Jadi tingkatan-tingkatan IPK saja yang dia mainkan. Tapi kalau di Unhas itu, karena saya lulus di Unhas dan hanya daftar di Unhas, jadi saya hanya tahu di Unhas itu tidak mempersoalkan soal akreditasi. Hanya mempersoalkan yang melihat dari nilai yang hasil ujian di ranking, kalau masuk dalam standar yang mau diterima ya masuk, tapi kalau tidak ya tidak. Ya baik Kak. Jadi selama awal masuk profesi apoteker ini Kak, apakah Kakak merasa minder Kak atau bagaimana? Karena di sini kan yang terpilih ini kan orang-orang yang luar biasa nih Kak, dari kampusnya masing-masing yang bisa lolos masuk di profesi apoteker ini. Nah, apakah pernah merasa bahwasanya ini saya dapat teman yang seperti ini yang pintar banget Kak, apalagi misal dari kampus A dia itu lebih jago di bagian farmakologinya atau bidang itunya. Apakah pernah merasa seperti itu Kak, merasa minder? Ya, kalau merasa minder, saya pernah sih merasa minder. Kenapa? Itu ada satu mata kuliah yang namanya komunikasi konseling. Jadi komunikasi konseling itu kita diminta untuk melakukan konseling. Jadi itu kan itu basic konselingnya saya itu masih minim sekali dulu waktu masih masuk pertama gitu. Jadi saya merasa minder sama teman-teman saya yang sudah belajar sudah jago dan sudah mahir untuk melakukan konseling. Jadi situ saya mulai minder. Hanya apa yang membuat saya termotivasi atau tidak minder lagi? Saya tidak minder lagi. Jadi saya berusaha untuk menelusuri berbagai teman-teman di kelas saya
oh apa sih apa kekurangannya, apa kelebihannya begitu kan. Jadi yang cara saya supaya minder itu tidak ada ya, saya bikin kelompok dan saya saya belajar sama orang yang ada kelebihan dan tidak saya punyai begitu. Jadi saya belajar sama-sama begitu, saling 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 bertukar pikiran, saling, kalau dia tahu dia kasih tahu, dia ajar saya, kalau dia tidak tahu ya saya berusaha untuk mengajar dia begitu. Kalau untuk minder itu pasti pasti orang minder lah, karena kita kan baru bertemu orang-orang di luar. Kalau kita beranggapan bahwa kita pintar, orang di luar sana itu lebih pintar lagi begitu. Jadi Baik. makanya kalau memang mau betul-betul melanjutkan studi di profesi apoteker ya kita harus betul-betul belajar dan belajar. Hanya satu hal yang saya kadang biasa, bukan sombongkan sih, saya berusaha untuk tonjolkan, karena kadang saya biasa kuat dalam menghitung. Jadi saya berusaha di saat ada mata kuliah atau ada perhitungan-perhitungan, saya berusaha untuk hitung cepat gitu. Jadi kadang orang juga tidak memandang kita sebelah mata gitu. Kalau kita minder, ya kita belum tahu apakah orang yang di sampingnya kita juga minder sama kita kan gitu. Iya, iya. Baik, Kak. Pada saat perkuliahan di profesi apoteker itu, Kak, apakah pernah Kakak menemui teman yang pintar tapi pelit begitu, Kak? Pernah tidak, Kak? Yang berbagi jawaban ataukah berbagi ilmunya, Kak? Apakah pernah, Kak? Sependek yang saya ingat, ya, saya ingat selama saya kuliah offline itu hanya sekitaran sebulan lebih. Jadi saya masuk kuliah itu tahun lalu, bulan 2 sampai pertengahan bulan 3 kalau tidak salah. Setelah pertengahan bulan 3 itu langsung COVID menyerang, jadi langsung online semua gitu kan. Jadi online sampainya mau masuk PKPA baru offline lagi begitu. Selama kuliah itu sampai online itu saya tidak pernah sih dapatkan teman-teman yang pelit begitu sih. Karena memang hukum alamnya sih di farmasi, dan kalau orang farmasi itu bakalan tahu hukum alam itu. Dimana kalau kita di farmasi itu kita harus memang saling gotong royong, harus saling bantu-membantu. Kalau kita tidak saling bantu-membantu, kita tidak bakalan bisa hidup di farmasi begitu. Ya, betul. Dia bakalan terasingkan sendiri begitu. Kecuali dia pintar sekali. Pokoknya dia melebihi dari yang pintar begitu, dia bakalan terasingkan sendiri. Baik, Kak. Tapi bagaimana sih, Kak, caranya mengatasi orang-orang yang seperti itu, Kak? Karena rata-rata ini, Kak, di perkuliahan biasanya itu, Kak, ada yang burang-burang begitu, Kak. Oh iya, saya harus di atas, saya harus lebih ngeh begitu, Kak. Gimana sih caranya mengatasi orang-orang yang kalau bureng sih, saya juga pernah jadi bureng waktu masih S1. Saya sadar sendiri bahwasanya kalau saya selalu seperti itu bakalan membuat saya terjatuh sendiri. Jadi saya harus bisa saling membantu sama teman-teman. Kalau untuk cara mengatasinya, memang setiap orang pastinya bakalan ingin berada di atas ya, berada di atas. Saya pun pernah berada di posisi itu. Saya bilang, saya mau posisiku nilaiku tinggi terus, saya mau A terus, saya mau dapat IPK 4 begitu. Itu pernah, dan semua orang wajar sih kalau berpikiran seperti itu. Hanya kalau ingin merubah itu mungkin tidak secepat itu. Saya hanya bisa memesankan begini sama teman-teman yang bureng dan ingin selalu juara 1 gitu. Pesan saya bahwa IPK itu tidak harus tinggi ya. IPK itu tidak memandang bahwasanya pada saat kau mendapatkan IPK 4, kau itu sudah pintar dan kau sudah cerdas luar biasa gitu. Tidak. Di luar sana banyak orang-orang yang memiliki IPK hanya 3 ke bawah, tapi
dia sukses begitu. Orang-orang yang memiliki IPK 4 biasanya menjadi bawahan yang memiliki IPK yang rendah. Jadi kita tidak boleh seperti itulah, karena hukum alam di farmasi ya seperti itu, kita harus saling bantu membantu. Jadi saya hanya bisa memesankan begitu. Saya hanya bisa kasih pesan-pesan sama teman-teman uh, yang selalu buru ranking begitu. Enggak usah lah untuk buru ranking. Bisa aja buru ranking, bisa aja kita mendapatkan nilai tertinggi, tapi kita harus berbagi juga begitu. Saling berbagi, saling berdiskusi lah begitu. Kalau misalkan ada teman kita yang rendah, kita berusaha berdiskusi sama dia untuk mengangkat nilainya supaya dia tidak mengulang. Nah, itu sangat sangat luar biasa sih. Pada saat ada temannya kita mau mendapatkan nilai C, misalkan kita bantu dia supaya dia dapat B, itu tidak bakalan mengurangi nilainya kamu. Kalau kau dapat A, tidak mungkin nilaimu bakalan berkurang jadi B. Tidak mungkin. Ya, betul, Kak. Seperti itu. Baik, Kak. Jadi rencananya Kakak setelah menyandang gelar apoteker ini apa, Kak? Mau lanjut S2 atau bagaimana, Kak? Kerja? Sebenarnya banyak plan sih. Kalau siapa Anissa bertanya soal mau ngapain lagi selanjutnya, banyak plan sih. Kalau plan utama itu ya lanjut lagi begitu. Lanjut untuk pendidikan ya, Kak? Kebetulan kemarin hari tanggal 21 ya. Kemarin sih hari Rabu Kamis saya sudah tes S2 di Unhas. Semoga sih doakan ya untuk amin, supaya lulus begitu. Amin. Banyak, kalau bicara tentang mau ngapain selanjutnya banyak plan sih. Kalau plan utama itu ya lanjut S2. Tapi menurutnya Kakak apa saja sih, Kak, yang lebih bagus untuk prospek kedepannya, Kak? Kayak setelah apoteker itu bagusnya kerja di mana, Kak? Mau kerja di mana ya? Sebenarnya lagi-lagi saya bisa bilang farmasi itu punya banyak bidang pekerjaan. Dia bisa kerja di puskesmas, dia bisa kerja di rumah sakit, dia bisa kerja di PBF, dia bisa kerja di BPOM, dia bisa kerja di industri. Sangat banyak sekali lapangan pekerjaannya, tergantung kita mau bagaimana gitu. Kalau kita mau mencari, kan biasa itu orang-orang punya basic masing-masing. Ya pilih dulu basicnya kalian. Kalau basicnya mau di industri karena kau suka, ya ke industri gitu. Kalau misalkan kau mau ke rumah sakit untuk membantu orang, ya ke rumah sakit. Kalau mau juga membantu di bidang di puskesmas yang ada di pelosok-pelosok desa, ya di puskesmas. Tapi kalau mau mencari yang namanya gaji begitu kan, orang kan biasa itu cari fee yang bagaimana, fee tertinggi kan untuk apoteker begitu. Ya saya sarankan ke industri toh, karena industri itu punya fee yang sangat, punya gaji atau punya bayaran yang sangat tinggi. Tapi untuk masuknya juga tidak segampang itu. Ada step-step yang harus kita lalui lah masuk di industri farmasi. Tapi kalau saya sih sarankan mending, kalau saya menyarankan kepada teman-teman yang ingin lanjut apoteker dan akan menjadi apoteker nantinya, amin. Saya maunya teman-teman itu ikut turun ke pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian itu ada dua. Kita bisa di rumah sakit, kita bisa ke puskesmas. Kita bisa ke puskesmas, bisa ke apotek juga, ada tiga. Jadi kita bisa ke apotek, puskesmas, rumah sakit. Kenapa saya bilang kita harus ketiga-tiga ini? Karena saya mau ke depannya apoteker itu bisa muncul dan bisa bisa sejalan sama dokter, bisa sama-sama begitu, bisa dikenal oleh orang-orang banyak begitu. Jadi saya maunya, karena sangat minim sih apoteker biasanya di rumah sakit itu jarang sekali lalu lalang begitu. Paling banyak dokter yang lalu lalang, paling banyak perawat yang lalu lalang di rumah sakit. Begitupun biasa di puskesmas, paling perawat, paling dokter. Kecuali di apotek itu jarang juga biasa apoteker, paling asisten apotekernya aja. Iya, Kak, betul, Kak. Seperti itu.
Ya paling apotekernya di luar ngurus obat keluar, obat masuk seperti itu. Dan yang berhadapan sama pasien ya paling asisten apotekernya begitu. Baik Kak, tapi ketika kita sudah menyandang gelar apoteker ini Kak, apakah kita bisa berprofesi misal kita ijazah kita ada di apotek ini, apotek A, apotek B, tapi kita tidak berada di situ Kak. Misal kita berprofesinya sebagai dosen begitu, kita lebih fokus di situ, tapi ijazah kita tetap terpakai di apotek A dan apotek B ini Kak. Apakah bisa seperti itu Kak? Sebenarnya hal yang salah kalau kita menitipkan ijazah saja atau kita menitipkan STR saja di apotek ya. Itu sebenarnya hal-hal yang sekarang terjadi, tapi itu sebenarnya hal yang tidak benar begitu. Harusnya kalau kita bukan menitipkan sih, pada saat kita masuk di apotek dan memasukkan STR begitu kan, kita bekerja di sana ya kita harus bekerja di sana. Tadi yang disampaikan waktu saya tadi di pengenalan organisasi itu minimal 2 jam kita di apotek itu. Jadi misalkan contoh ada apoteker A, dia di apotek dan dia juga sebagai dosen. Jadi bisa saja dia mengajar dulu dari pagi sampai siang, nanti siangnya dia akan ke apotek selama 2 jam begitu. Bisa seperti itu. Bisa juga misalkan ada apoteker, dia bekerja di 3 apotek. Karena kan ada yang namanya SIPA. SIPA itu kita bisa gunakan 3 di apotek di pelayanan kefarmasian. Jadi kita bisa gunakan SIPA-nya kita itu sebanyak 3 kali. Jadi misalkan apoteker A ini dia bisa simpan SIPA-nya di apotek A, dia simpan di apotek B, dia simpan di apotek C, dia bisa. Tapi dengan syarat dia harus mengatur waktunya 2 jam per apotek dalam sehari. Seperti itu. Itu keunggulannya kita sih, keunggulannya kita sebagai sebagai apoteker. Baik Kak. Begini Kak. Jadi apoteker ini kan Kak dia juga pakai jas seperti dokter nih Kak. Gimana sih Kak perasaan Kakak kalau misal apoteker ini Kak biasa dipanggil-panggil dokter. Iya Kak begitu. Perasaannya saya tidak pernah sih rasakan karena belum pernah dipanggil seperti itu. Jika hanya di luar Kak orang-orang yang bekerja begitu Kak. Hanya pernah dengar cerita sih, ada salah satu seniornya kita itu dia pakai jas, terus dia dipanggil dokter, tapi bukan dokter kayak seperti biasanya. Yang dipanggil tuh dia sebagai dokter obat. Dipanggil dokter obat begitu. Dia dipanggil sebagai dokter obat. Karena kan dia yang mengatur bagaimana itu obat begitu kan. Nah, makanya sebenarnya bukan kami ini yang lulusan apoteker yang masih masih baru yang bisa sebenarnya menjawab sedetail mungkin dari pertanyaannya tadi Anissa. Yang harus bisa menjawab itu mungkin ya, kalau pandangan saya yang bisa menjawab itu organisasinya kita, organisasi Ikatan Apoteker Indonesia, yang bisa menjawab bagaimana sih perasaannya kalau apoteker itu dipanggil sebagai dokter begitu kan. Tapi kalau memang misalkan ditanya secara pribadi ya, saya juga tidak saya merasa kita mau bereaksi yang lain-lain kepada orang tidak mungkin juga ya. Paling kita terima saja, mau dia panggil dokter, mau dia panggil apa begitu, yang penting dia tidak panggil yang lain-lain begitu. Karena sekilas memang jasnya kita sama jas dokter itu mirip begitu, dan orang-orang awam sana belum tahu bahwasanya jas apoteker itu warna putih gading begitu. Ya jarang orang yang tahu begitu warnanya. Paling dia lihat itu dokter sana karena pakai jas begitu. Iya Kak, betul. Baik Kak, pertanyaan terakhir Kak, di dunia perkuliahan ini kan di S1 Kak ada organisatoris nih Kak. Apa saja sih Kak motivasi yang dapat Kakak berikan kepada organisatoris yang akan masuk di dunia profesi apoteker ini Kak? Apakah ada saran-saran yang bisa diberikan Kak? Lagi-lagi
dulu saya pernah katakan seperti ini. Kalau kita di organisasi itu banyak hal yang bakalan kita dapatkan. Yang pertama kita bisa dapat link. Kita bisa bisa dapat link kemana saja, entah itu di dalam apa namanya, di dalam Sulawesi maupun di luar Sulawesi. Itu bakalan banyak mahasiswa-mahasiswa farmasi yang akan kita kenal. Apalagi kalau kita bergelut di Isma Farsi yang mungkin notabene-nya adalah organisasi yang bisa apa namanya, bisa membuat semua mahasiswa farmasi untuk bertemu kan. Iya Kak. Betul. Untuk organisasi-organisasi itu mungkin lebih mudah lagi sih sebenarnya kalau saya untuk masuk di apoteker. Kenapa? Karena dia bisa sharing-sharing. Misalkan anggaplah Anissa nanti misalkan selesai S1-nya dia mau lanjut di UGM misalkan. Terus Anissa punya teman di UGM waktu taruhlah ikut S3 Isma Farsi. S3 apa namanya? LK3 Isma Farsi. Iya Kak. Taruhlah Anissa ikut LK3 Isma Farsi, punya teman UGM di sana. Di saat mau daftar di apoteker UGM, bisa sharing-sharing apa sih soal-soal yang biasa muncul di sana, bisa enggak minta soal-soal dari seniornya. Jadi itu bisa membantu untuk masuk di dunia apa namanya, di pendidikan profesi apoteker. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, orang-orang yang bergelut di organisasi itu sudah punya jam terbang atau sudah punya soft skill yang mungkin di luar dari teman-teman yang tidak ikut organisasi. Pertama, sudah bisa berbicara, bisa beretorika. Yang ketiga, mungkin sudah tahan banting begitu. Karena memang kalau kita di apoteker itu, kita harus tahan banting dengan apapun begitu. Kita tidak boleh baper, kita tidak boleh mengeluh. Pokoknya kita terima semua apa yang terjadi dan kita jalani begitu. Seperti itu. Terus kalau kita di dunia organisasi, apa ya, pokoknya banyak sih kalau kita sudah bergelut di dunia organisasi. Kita bisa diberikan rekomendasi sama dosen-dosen. Misalkan kita kenal sama dosen A, dosen B, siapa tahu dia bisa berikan kita rekomendasi ke kampus yang A begitu. Ini ada junior apa namanya? Ini ada alumni saya mau lanjut apoteker. Apakah ada apa namanya? Apakah ada kadang kan biasa itu ada yang namanya MOU. Apakah ada kerjasama misalkan dari farmasi UIN pergi daftar di apa namanya, UIN Syarif yang sama-sama Universitas Islam kan, jadi dikasih rekomendasi, dia dikasih kuota 2 orang begitu, itu kan bisa saja. Baik Kak, itu saja pertanyaan-pertanyaan yang betul, yang terima kasih Kak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sekali lagi Kak, terima kasih dan selamat atas gelar apoteker yang telah didapatkan dan diraih oleh Kakanda yang sangat luar biasa ini. Terima kasih banyak Kak, terima kasih telah menyempatkan waktunya, telah hadir di podcast kami Kak. Terima kasih atas ucapannya. Baik, terima kasih Kak. Saya akhiri podcast kami pada hari ini Kak dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.